Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari OSHAM KAM, obrolan seputar Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Bersama saya Silvi dan saya Arif. Kami berdua sebagai moderator pada podcast hari ini. Dan tentunya podcast perdana kali ini kami akan membahas tuntas mengenai Himpunan Mahasiswa Keperawatan bersama narasumber terpercaya, siapa lagi kalau bukan Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan periode 2023-2024. Mungkin dari teman-teman juga udah pada excited ya, seperti bertanya-tanya banget tentang apa sih Himpunan Mahasiswa Keperawatan gitu kan. Namun sebelum itu kita akan kenalan dulu siapa sih badan pengawas himpunan kita gitu kan. Langsung saja mungkin kita ke Akang dan juga Teteh. Oke, boleh kita ke Akang dulu deh. Perkenalkan, nama saya Andre Tuandi. Di himpunan saya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan periode 2023-2024. Oke, halo Kang Andri. Oke, boleh next Teh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Hafidah Sundari. Saya sekarang di Himpunan Mahasiswa Keperawatan menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan periode 2023-2024. Halo Teh. Halo Teh Vida, ya kan? Ini biasanya disebut dipanggilnya Kang Andri dan juga ini Teh Vida. Nah, oke, ini ya udah perkenalan, udah. Selanjutnya pertanyaan apa lagi, Kang? Nah, pasti kan teman-teman tadi udah tahu nih Kang Andre dan Teh Vida ini sebagai apa? Yaitu sebagai ketua dan wakil ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Nah, sebagai ketua dan wakil ketua tuh ngapain aja sih, atau sering kita sebut job desk atau tanggung jawabnya tuh kayak gimana? Nah, bener banget. Boleh Akang Teteh siapa dulu nih kira-kira? Enggak aja deh. Saya kan di Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan itu sebagai ketua. Nah, dulunya juga pas saya menjadi pengurus itu sebagai ketua juga. Jadi mungkin ya sama lah mungkin ya job desk-nya, baik itu pada saat saya sekarang menjadi Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Keperawatan dan juga sebagai pengurus dulunya seperti itu. Jadi yang pertama mungkin jadi seorang ketua itu kita pastinya harus punya tanggung jawab juga, baik itu mengenai tugas-tugas ataupun kita sebagai mengawasi gitu ya, mengawasi berjalannya sebuah organisasi, baik itu mungkin sampai dengan hal-hal yang detail, baik itu di departemen ataupun mengatasi masalah-masalah yang ada di anggota. Nah, mungkin untuk itu secara umumnya sih kalau dari job desk sebagai ketua itu. Oke, selanjutnya Teh Vida. Sama seperti Kang Ade tadi ya, mungkin lebih ke mengawasi, tapi hanya saja bedanya mungkin ketua dan wakil ketua, karena kan kemarin kami itu dibagi ya, mana yang ketua departemen apa, wakil ketua departemen apa, tapi tetap saja semua yang saya dapatkan dari pengawasan saya itu dilaporkan juga kepada Kang Andri. Mungkin hanya saja yang membantu tugasnya Kang Andri agar meringankan tugasnya biar gak terlalu banyak gitu ya, untuk semua Kang Andri gitu. Oke. Wah, itu banyak banget nih ya berarti tugasnya ya, karena menjadi seorang ketua dan wakil ketua harus menjadi haluan bagi teman-temannya. Iya, betul banget. Nah, kan tadi job desk udah, ternyata job desk-nya tuh dibagi. Jadi untuk wakil beberapa departemen, untuk ketuanya juga beberapa departemen gitu kan. Nah, sekarang aku mau tanya Teh ya, alasan bergabung menjadi sebuah organisasi, kan kita tahu ya organisasi itu berat gitu ya, tapi kenapa alasan Teteh dan Akang itu dapat memotivasi diri sehingga pengen gitu masuk organisasi? Boleh Saya dulu. Boleh. Kalau untuk diri saya pribadi mungkin ya, karena dulu kan memang sebenarnya saya itu dari SMP SMA belum pernah ikut organisasi, makanya saya tekankan dalam diri saya ketika nanti saya kuliah saya harus ikut organisasi untuk melatih juga bagaimana saya berkomunikasi dengan orang, bagaimana saya belajar untuk terjun langsung ke masyarakat. Dan alhamdulillah memang dengan saya berorganisasi ini saya lebih terbuka dengan orang-orang, saya terbuka juga dengan sosial, jadi saya lebih melek akan sekitar saya gitu. Jadi ya itu sih motivasinya dari diri saya. Wih, keren. Jadi keinginan untuk maju ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Akang nih Kang. Ya mungkin kurang lebih sama ya sama Teh Ari, karena bedanya mungkin saya pas SMP tuh pernah juga mengikuti organisasi ya, OSIS gitu ya, OSIS dan juga pramuka juga pernah juga. Mungkin tetapi itu mungkin hanya ikut-ikutan saja mungkin, tetapi itu dapat mengembangkan diri saya gitu. Tapi pada saat SMA saya tuh nggak mengikuti organisasi yang kayak OSIS dan sebagainya.
Nah, pada saat kuliah itu tuh timbul gitu ya dari hati sendiri bahwa kita tuh perlu untuk mengembangkan lagi gitu ya potensi diri, khususnya tentang berbicara seperti itu, tentang speaking yang seperti itu. Jadi saya memotivasi diri saya untuk mengembangkan gitu ya minat saya untuk berorganisasi, khususnya mengembangkan dalam ngobrol seperti itu. Jadi berinteraksi juga dengan masyarakat, khususnya kan kita sebagai di Fakultas Keperawatan juga gitu ya, di sarjana keperawatan, kita itu perlu meningkatkan juga komunikasinya gitu ya agar bisa kering juga sebagai seorang perawat seperti itu. Jadi alasan itulah saya bergabung ke organisasi. Tapi mungkin kita juga tidak harus langsung gitu ya, misalkan mengikuti berbagai organisasi dan sebagainya, tetapi kita harus bertahap juga gitu ya dalam mengikuti dan juga dalam mendalami sebuah organisasi seperti itu. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk mengembangkan diri saya seperti itu. Oke, keren. Karena emang bener untuk apa ya bergabung organisasi banyak banget benefitnya ya. Salah satunya tadi ada public speaking, relasi, gitu kan, caring juga, improvisasi, ya kan, betul banget. Nah, untuk selanjutnya nih ya pertanyaannya, karena banyak banget tadi gitu kan ya, banyak banget halangan dan tantangan dari Akang Teteh, kira-kira susah gak sih untuk manage waktu gitu untuk seorang mahasiswa yang berorganisasi? Susah emang pasti ya. Siapa dulu nih yang menjawab? Ya mungkin dari saya dulu ya. Kalau misalkan pribadi saya gitu ya dalam menjalankan organisasi dan juga sebagai seorang mahasiswa Fakultas Keperawatan dan juga mungkin khususnya saya dari organisasi itu sebagai ketuanya gitu ya. Jadi pasti sih untuk memanage waktunya itu agak sulit gitu ya, tetapi itu tuh harus bisa dilakukan gitu ya sama kita, khususnya sebagai ketua yang mengkoordinir semuanya gitu ya, mengkoordinir bagaimana waktu itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, mengatur misalkan program kerja itu harus berjalan juga sesuai dengan waktunya gitu ya, agar tidak mungkin ngaret dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Dan untuk pembelajaran sendiri alhamdulillah ya untuk saya bisa memanage waktunya untuk pembelajaran antara pembelajaran dan juga organisasi gitu, jadi dapat disesuaikan gitu ya kalau saya, tapi tidak ada sih untuk kesulitan-kesulitan dan dalam manajemen waktu dalam mungkin pengalaman saya seperti itu. Keren. Oke, boleh dari Teh Fidah gimana Teh? Kalau dari saya juga sama sepertinya kayak kesempatan arti gitu ya. Memang sebenarnya yang paling sulit itu bukan membagi waktu dengan jam kita kuliah atau bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dengan kita belajar, karena kan kebanyakan kegiatan-kegiatan himpunan itu di luar jam kuliah ya. Jadi yang sulit itu ketika kita membagi waktu antara organisasi dengan pribadi gitu. Kadang banyak banget hal-hal pribadi atau waktu kegiatan-kegiatan yang harusnya itu ada biasanya kita lakuin, kita bisa jadi nggak ikut karena ya sekarang kan kepentingan kita dan kewajiban kita itu ada harus bagi-bagi juga ya. Jadi yang ketika pribadi itu mungkin bisa dilakukan esok hari atau lusa atau tahun depan, mungkin ya udah kita lakuin dulu yang tidak bisa dilakukan esok, lusa atau tahun depan, yaitu mungkin ya organisasi salah satunya atau himpunan. Betul, keren banget. Memang susah ya karena memang prokernya tuh banyak kan. Iya, lumayan. Tapi banyak ya. Yang kita gunakan sebagai pengurus itu emang nggak lama juga. Iya, betul. Emang nggak lama juga gitu. Tapi hebat banget ya bisa memanage waktu. Tapi tadi balik lagi ke Teh Ari. Teh Ari bilang katanya yang susah itu adalah membagi waktu diri sendiri dan organisasi. Ya kan kalau misalkan untuk kuliah mah kan udah ada waktunya ya Kang ya. Iya, udah ada jadwalnya. Oke. Mungkin dari teman-teman juga udah ada gambaran ya terkait dengan memanage waktu antara organisasi dan juga perkuliahan. Oke, next Kang, ada pertanyaan apa lagi Kang? Selanjutnya ya, kan tadi kesulitan terkait manajemen waktu ya Kang Teh, dan Akang Teteh juga pasti memiliki aktivitas lain gitu selain berorganisasi sekaligus kuliah. Nah, apakah ada kesulitan gitu ketika Akang Teteh menjalani kehidupan atau aktivitas sebagai mahasiswa organisasi, khususnya diembangi tanggung jawab yang cukup berat juga gitu sebagai ketua dan wakil gitu? Oke, mungkin. Oke. Kalau untuk kesulitan selama saya mengemban amanat di wakil ketua himpunan itu, mungkin lebih kesulitannya bagaimana cara kita merangkul teman-teman kita agar sama-sama
bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Karena kan terkadang kita udah sadar diri nih tugas kita A, tapi kan teman kita mungkin belum tahu kewajiban dia sebagai apa, atau mungkin dia tahu kewajiban tapi dia susah untuk mengerjakannya. Jadi yang paling susah itu adalah kesulitannya itu ya itu merangkul teman-teman kita agar bisa sama-sama satu arah dengan kita. Oke, betul. Gimana nih Kang Andri? Ya, tentu saja ya kalau misalkan kita mengatur orang-orang itu memang agak sulit gitu ya, karena memang dalam sebuah organisasi itu pasti si orang-orang itu berbeda-beda gitu ya pikirannya. Jadi khususnya sebagai ketua itu harus bisa menyatukan gitu ya, untuk pikiran-pikiran orang itu supaya sejalan dengan tujuan organisasi. Betul. Tetapi kalau misalkan untuk kesulitan-kesulitan dalam menjalani aktivitas, ya kita tentukanlah dengan skala prioritas seperti itu. Jadi kita tuh bisa menentukan mana yang mungkin bisa didahulukan dan mana mungkin yang bisa ditunda dan sebagainya gitu ya, terkait dengan apa itu kesulitannya seperti apa, itu bisa dilewati gitu ya, dengan kita menentukan skala prioritas seperti itu. Jadi untuk kesulitan menjalin aktivitas, saya misalkan sebagai seorang ketua dulunya dan juga sekarang mungkin masih sebagai ketua dan menjalani aktivitas itu mungkin tidak terlalu banyak mungkin kesulitannya, tapi pasti ada selalu kesulitan. Oke, ya karena kesulitan pasti ada selalu. Selalu ada dimanapun. Dimanapun dan kapanpun. Oke, tapi tadi ada garis bawahnya Kang. Nanti kata Kang Andri katanya kita harus bisa menentukan selalu prioritas. Dan juga kata Teh Ari kita garis bawahi ternyata yang paling sulit itu adalah apa ya, membawa atau mempengaruhi orang-orang yang sudah sejalan dengan kita agar tidak keluar jalur gitu kan ya. Yang mana kalau keluar jalur nantinya menyusahkan satu organisasinya juga gitu. Oke. Next Kang, ada pertanyaan apa lagi nih? Ini Kang, pengalaman. Nah, iya, kan tadi udah dibahas terkait kesulitan dalam manajemen waktu ataupun dalam aktivitas. Nah, pasti di balik kesulitan itu ada hikmahnya juga, itu keseruannya gitu pastilah. Apalagi kan di Himakap ini ada departemen SDM, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan usaha dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana sih Kang Teh keseruannya gitu selama Kang Teh menjabat? Mungkin ada pengalaman yang tidak bisa terlupakan. Nah, tidak bisa terlupakan, kemana lah gitu. Mungkin hari dulu yang banyak pengalaman gitu. Mungkin kalau pengalaman tadi kata Ayah banyak, cuman kan ada yang paling berkesan banget dalam hidup kita gitu, dalam pikiran kita. Yang menurut pendapat aku dari semua pengalaman yang aku dapatkan, baik itu pengalaman bahagia maupun yang sedihnya gitu ya di himpunan, yang paling gak bisa dilupakan itu mungkin terjun langsung ke masyarakatnya ya. Karena selama saya ikut di himpunan banyak banget kegiatan-kegiatan yang ke masyarakat turun itu saya ikut gitu. Apalagi yang benar-benar saya sampai sekarang berkesan banget itu ketika kita jadi ini Kang, relawan vaksin, percepatan vaksin. Ya. Itu kan kita dapatnya itu bukan ibaratnya gitu, kita gak langsung ada ini nih kita ikut daftar, enggak, tapi itu informasinya itu memang undangan langsung ke himpunan kita, apakah ada yang mau ikut atau enggak silahkan daftar. Dan alhamdulillah kita daftar, dan ternyata yang bikin berkesan juga bukan hanya kita bisa langsung turun, tapi kita juga dapat ilmu langsung oleh dokter yang mengajari kita bagaimana cara kita menanganin orang-orang yang COVID, bagaimana cara kita menanganin ketika ada yang semisal sesak di jalanan yang kena COVID itu kayak gimana. Dan yang paling enak, yang paling senangnya itu ketika kita belajar untuk menyuntikan vaksin kepada masyarakat. Itu pun merupakan kenangan yang luar biasa ya, karena kan tidak sembarang orang ikut kayak gitu ya, jadi ya luar biasa banget. Dan juga relasinya juga dapat juga. Keren. Pengalaman. Betul. Double kill. Jadi Kak Andri gimana Kak? Ya betul ya, tentu saja gitu ya. Selain seru juga, kita tuh sebagai mahasiswa organisasi ya, yang paling berkesan pasti kita tuh harus berguna bagi masyarakat gitu ya. Sebagai mahasiswa organisasi tidak hanya mungkin di dalam kampus, kita kembali lagi kepada sumber daya kita, yaitu sebagai mahasiswa keperawatan yang lainnya juga. Tentu saja kita pada saat ke masyarakat, itu hal yang paling seru gitu ya menurut saya dan juga berkesan. Tidak hanya mungkin kita berinteraksi dengan masyarakat, tetapi kita juga membangun relasi juga, yang tadi juga menuntut ilmu juga dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita. Dan juga kita bisa mengembangkan komunikasi gitu ya, organisasi di lingkungan masyarakat dan di luar. Itu sih yang paling berkesan itu ya, yaitu kita sebagai organisasi bermanfaat bagi orang lain. Oh iya, iya betul.
tadi dapat relasi, pengalaman, ilmu dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya, betul banget. Masya Allah, tabarakallah ya. Berarti sekali mendayung 2, 3, 4 pulau terlalu semua dapat. Bisa. Bisa. Oke, ini besar dulu penutupan karena mungkin waktu juga ya Kang Teteh. Jadi menurut Kang Teteh penting gak sih masuk organisasi, dan kalau misalkan penting, apa motivasi dari Kang Teteh buat teman-teman tingkat 1 yang mau join nih, kira-kira apa tuh? Gimana Kak? Ya, Coba dulu. menurut saya gitu ya, dalam mengembangkan diri khususnya itu tuh penting gitu ya, dalam kita harus mengikuti organisasi. Jadi tidak hanya kita berdiam diri saja gitu, tidak hanya kita mengikuti apa yang sudah ditentukan, tetapi kita harus keluar juga gitu dari zona nyaman. Salah satunya kita harus mengikuti organisasi juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman gitu ya yang mau join organisasi, jangan takut juga, dan teman-teman itu harus mulai lebih awal gitu ya. Semakin teman-teman mulai lebih awal, semakin banyak pengalaman dan semakin banyak juga proses yang akan teman-teman lewati. Jadi tidak hanya teman-teman diam di zona nyaman, keluarlah gitu seperti itu. Jadi keluar lebih awal, teman-teman akan merasakan manfaatnya lebih awal juga seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai. Wih, tidak ada kata terlambat. Oke, langsung Teh, gimana Teh? Tadi kan ya pentingnya pasti ada pentingnya dari sama Kang Anti. Kalau untuk motivasi sih aku nggak bisa berkata-kata manis, dan untuk motivasi mungkin cuman buat teman-teman yang mau gabung dengan organisasi, ayo segera ikut dari sekarang. Jangan berpikir manfaatnya untuk apa, karena manfaat itu akan dirasakan walaupun tidak sekarang, mungkin nanti ketika teman-teman sudah terjun ke masyarakat. Keren banget ya. Oke, karena mungkin tadi apa ya sudah dijelaskan ya Kang, dari teman-teman juga pasti udah paham banget bagaimana cara apa ya Memanajemen waktu, mengatasi kesulitan selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa organisasi. Jadi dari podcast ini kita harap bisa jadi gambaran gitu ya. Bila mana teman-teman masih takut ataupun khawatir nih ketika nanti berkuliah sekaligus berorganisasi, nah kita kasih sepilan nih sedikit. Iya, betul banget. Jadi jangan lupa buat tingkat 1 semuanya, apabila kalian mau join himpunan mahasiswa keperawatan, silahkan karena kami terbuka untuk kalian semua. Kalau begitu mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Sudah meluangkan waktunya. Mungkin cukup sekian dari podcast. Cukup sekian dari podcast hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.